Halo, selamat pagi dan salam jumpa kembali Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dari Renungan Harian pada hari penerimaan Abu Rabu 14 Februari 2024 dari channel Suara Sabda Pagi di mana saja berada. Semoga saja para pendengar semuanya dalam keadaan sehat dan masih setia untuk mengikuti renungan harian pagi di tengah kesibukan pesta demokrasi bangsa kita. Kita berharap pesta demokrasi berjalan dengan aman dan lancar dan dijauhkan dari segala bentuk ketidakbenaran dan ketidakadilan serta berada dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita mulai mendengar firman Tuhan dan mengikuti renungan pagi, mari kita mengawalinya dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Rahim, kerahiman-Mu tak terhingga bagi kami orang-orang berdosa. Engkau selalu mengasihi dan mengampuni kami dengan menyediakan waktu khusus setiap tahun bagi kami untuk membangun kembali relasi yang terputus akibat dosa dengan Dikau lewat masa tobat ini. Semoga dengan menerima Abu di dahi kami senantiasa sadar akan asal dan akhir hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan suci sebagai inspirasi untuk renungan pagi dari channel Suara Sabda Pagi. Saya ambil dari ketiga bacaan suci pada perayaan penerimaan Abu hari ini, yakni dari kitab Yoel bab 2 ayat 12 sampai 18, dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 5 ayat 20 sampai bab 6 ayat 2, dan dari Injil Markus bab 6 ayat 1 sampai 6 dan ayat 16 sampai 18. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji. Aku berkata kepadamu, hendaknya sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doa dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat pujian. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan pagi dari Suara Sabda Pagi hari ini saya beri judul, Lakukanlah sedekah, doa, dan puasa bukan untuk dilihat dan dipuji orang. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, hari ini Gereja Katolik menurut kalender liturgi merayakan perayaan penerimaan Abu bagi umatnya. Dengan menerima Abu di dahi berarti kita masuk dalam masa Prapaskah atau disebut juga masa retret agung.
Bersamaan dengan perayaan penerimaan abu, negara dan warga bangsa Indonesia merayakan pesta demokrasi untuk memilih pemimpin bangsanya, juga memilih para wakil rakyat untuk menjadi anggota legislatif baik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota di seluruh negeri ini. Kedua perayaan ini penting dari dua sudut pandangnya. Namun sebagai warga Katolik yang diami negara dan bangsa ini, kita diajak untuk menjadi warga yang baik, agar melakukan yang satu dan tidak meninggalkan yang lain, yang dapat dijalankan pada hari lain, yakni perayaan penerimaan abu. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, bacaan-bacaan suci hari ini dan khususnya Injil berbicara kepada kita tentang 3 hal penting yang harus dilakukan yang ditegaskan oleh Yesus dalam masa tobat ini, yakni pertama, agar kita jangan melakukan kewajiban agama kita di depan orang atau dengan tujuan dipuji dan dilihat, yaitu bersedekah atau berbagi dengan orang lain. Dalam bersedekah, Yesus mengingatkan agar kita bersedekah dengan ikhlas dan tidak dengan tujuan agar dilihat dan dipuji orang. Apa yang diberi tangan kiri hendaklah tidak diketahui tangan kanan. Hari-hari menjelang pesta demokrasi, kita lihat ada orang mulai mengunjungi rumah-rumah tertentu, keluarga-keluarga dan kelompok-kelompok, dan dengan diam-diam memberi sesuatu. Pemberian ini apa ikhlas memberi atau memberi dengan tujuan yang terselubung, atau sering disebut memberi karena ada U di balik B. Kalau pemberian dengan maksud itu, maka itu namanya membeli suara dan bukan bersedekah, membantu orang kecil dan miskin. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, pemberian ini sesungguhnya tidak menjadi berkat bagi pemberi dan juga bagi penerima. Hal kedua yang ditegaskan Yesus adalah berdoa. Doa adalah hal yang penting dalam hidup kekatolikan. Doa menjadi sumber kekuatan. Doa sebagai sumber kekuatan juga hendaknya dilakukan di tempat tersembunyi. Jika kita berdoa bukan untuk dilihat dan dipuji orang, ajakan Yesus ini harus dilihat sebagai ajakan bersifat pribadi. Namun dalam konteks hidup dalam sebuah persekutuan, maka kita tidak bisa tidak terlibat dalam doa bersama di tengah komunitas hidup dengan alasan karena Yesus telah bersabda, "Jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintu dan berdoalah di tempat yang tersembunyi." Doa di tempat tersembunyi itu penting, tapi doa bersama orang lain juga penting karena di sana kita berdoa bukan untuk dilihat dan dipuji, tapi lebih pada nilai persekutuan dan partisipasi. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, hal ketiga yang ditegaskan Yesus untuk kita jalankan dalam masa tobat adalah puasa berpantang dan bermati raga. Dalam menjalankan puasa pantang dan mati raga, orang diajak untuk berani bermati raga dengan menahan diri terhadap keinginan lahiriawi, seperti keinginan mulut, bibir, dan perut. Dalam puasa juga Yesus menegaskan agar puasa bukan bertujuan untuk dilihat dan dipuji orang. Marilah dalam masa tobat ini kita melakukan 3 hal penting yang diperingatkan Yesus dalam Injil tadi. Harus lahir dari kedalaman hati yang mesti membawa orang kepada pembaruan hidup, kepada pertobatan hati sesudah pasca kebangkitan Tuhan. Tobat dan puasa atau mati raga dan sedekah harus menjadikan kita manusia baru dalam hidup, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama, juga dengan alam lingkungan. Semoga. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang maha baik, Engkau mengenal menyayangi kami dengan berkenan menerima kami dengan segala kekurangan kami,
Semoga firman-Mu yang sudah kami dengar dan renungkan dapat mengubah hidup kami dari waktu ke waktu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama roh-Mu, kita sekalian, semua orang yang kita jumpai perjalanan kita ke tempat pemungutan suara, orang-orang yang kita jumpai dalam perjalanan, dan juga pemungutan suara kita hari ini, senantiasa dinaungi, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat memilih, Tuhan memberkati.